Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 197, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Kata-kata Ariel membuat kerabat Wendy meledak. Meskipun hotel dipesan atas nama Ariel Wibowo, siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah uang Kauri? Dengan kemampuan Ariel yang tidak berguna, bagaimana mungkin melakukan ini? Ariel, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini, tutup mulutmu. Yang Bao, apa-apaan kamu? Kamu berani mengatakan bahwa kakekmu tidak memenuhi syarat. Kamu hanya numpang makan di keluarga Wijaya dan sebagai protagonis, kamu bajingan, mengapa kamu tidak buang air kecil dan menjaga kebajikanmu sendiri? Beberapa kerabat menunjuk Ariel dan mengutuk. Marcel berjalan ke arah Ariel dengan mencibir di wajahnya dan berkata, Ariel, apakah kamu menganggap dirimu sebagai tanduk? Kapan kamu kehilangan pengetahuan tentang dirimu sendiri? Kauri, aku tidak ingin melihat ini, orang yang tidak berguna pada makan malam hari ini. Biarkan dia keluar. Wendy berkata kepada Kauri, menurut pendapatnya, Ariel juga tidak tahu harus berbuat apa, dan mengambil uang dari keluarga Wijaya untuk memamerkan kekuatannya di depan dia. Bukankah ini lelucon? Kakek, aku tidak bisa mengendalikan masalah ini, kata Kauri. Wajah Wendy tenggelam, dan dia berkata, apa maksudmu? Mungkinkah giliran keluarga Wijaya yang memiliki keputusan akhir? Melihat Kauri tidak berbicara, Wendy memandang Lina lagi dan berkata, Lina, saya ayahmu. Saya tidak memenuhi syarat, siapa yang memenuhi syarat? Lina melirik Ariel diam-diam. Ketika Ariel menjadi kuat, dia bahkan tidak berani bernapas, bagaimana dia bisa memiliki hak untuk memutuskan? Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Apakah kamu semua bodoh? Wendy berkata dengan marah. Kakek, Anda harus mencari tempat lain untuk makan malam bersama. Hari ini saya mengundang tamu terhormat, apalagi Anda, bahkan Irfan, yang merupakan orang yang berbakat di mata Anda, tidak memenuhi syarat untuk melayaniku. Kata Ariel. Mendengar kata-kata tidak sopan ini, Marcel mencengkeram leher Ariel. Dengan ekspresi muram, dia berkata, Ariel, jika kamu tidak tutup mulut baumu, percaya atau tidak, aku memukulmu begitu banyak sehingga kamu tidak berani berbicara. Ariel memandang Marcel dengan jijik dan berkata, lepaskan aku, atau kau akan menyesalinya. Menyesal. Marcel mengangkat tinjunya sambil menyeringai. Dia dengan marah berkata, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Sebelum tinjunya jatuh ke wajah Ariel, Marcel tiba-tiba mundur dan berguling 3 kali di tanah sebelum berhenti. Membuatnya ingin mati. Ariel, kamu berani mengalahkan anakku, aku akan bertarung denganmu. Jenny bergegas ke Ariel ketika dia melihat Marcel dipukuli. Lina takut Ariel dan bahkan Jenny akan memukulnya, jadi dia menghentikan Jenny dan berkata, Marcel yang ingin memukulnya, bagaimana kamu bisa menyalahkannya? Keluargamu meminjam uangku 200 juta, kapan kamu akan membayarnya? Itu kembali. Bohong. Kapan saya meminjam uang dari Anda? Apakah Anda punya bukti? Apakah Anda memiliki struk? Jenny berteriak keras, lalu berguling-guling di tanah menangis, dan berkata kepada Wendy, Ayah, Marcel adalah cucu Anda, dan sekarang dia ditahan oleh penindas oleh orang luar, apakah Anda ingin menontonnya? Ariel, apakah Anda tidak tahu siapa Anda sendiri? Yang berani mengalahkan keluarga saya? Wendy mengertakkan gigi dan berkata. Ariel berkata dengan sikap acuh tak acuh, dia ingin memukulku terlebih dahulu, apakah aku tidak bisa memukulinya? Mungkinkah di mata orang tuamu, aku hanya bisa berdiri tegak dan dipukuli? Jika tidak, Anda adalah bajingan yang tidak berguna, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan? Apakah keluarga Lubis saya masih di bawah kaki Anda? Wendy Lubis berkata dengan suara dingin. Meskipun Kauri memiliki darah keluarga Lubis, tetapi dia tidak marah ketika dia mendengar kalimat ini. Mengapa Marsek memenuhi syarat untuk melawan Ariel,
tetapi Ariel hanya bisa bertahan dipukuli. Kakek, bahkan jika Anda parsial, tidak perlu terlalu jelas, Ariel adalah suami saya dan anggota keluarga Lubis, kata Kaori. Wendy Lubis tersenyum menghina dan berkata, dia. Tanpa sepengetahuan saya, dia paling banyak adalah orang kelas bawah di keluarga Lubis, jadi mengapa dia anggota keluarga Lubis? Wendy, saya tidak mengakui bahwa saya adalah anggota keluarga Lubis, apakah Anda layak? Ariel berkata sambil tersenyum. Apakah itu layak? Dua kata ini membuat Wendy gemetar karena marah. Sungguh sia-sia, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak layak. Kamu bajingan, dari mana rasa superioritasmu berasal? Bahkan Irfan tidak berani melakukan ini. Bicaralah padaku, kamu apa? Wendy berkata dengan marah. Ariel melirik Irfan, tetapi Irfan tidak berani menatap mata Ariel secara langsung. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Apa dia? Di mata Anda, Irfan adalah bos yang superior, tetapi di mata saya, dia bukan apa-apa, kata Ariel. Wendy tiba-tiba tertawa, sampah ini sebenarnya mengatakan bahwa Irfan tidak ada apa-apanya di matanya. Sekarang Kaori menjanjikan, bahkan dia sangat percaya diri, itu benar-benar tak tahu malu. Ariel, kamu adalah pria tidak berguna yang bergantung pada wanita, dan kamu memiliki wajah untuk mengatakan hal seperti itu, dan kamu tidak takut untuk ditertawakan orang lain. Jika bukan karena Kaori sebagai orang yang bertanggung jawab, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan saya, keluar. Keluarga saya tidak akan mengenali identitas kamu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk makan di hotel. Wendy Lubis selesai. Berbalik untuk melihat Kaori, dia berkata, Kaori, jika saya memilikinya atau tidak hari ini, Anda dapat mengetahuinya. Ini untuk menarik garis yang jelas. Meskipun Kaori sangat marah, Wendy Lubis adalah kakeknya, tapi dia tidak bisa mengabaikan Ariel demi Wendy. Lebih penting lagi, pemesanan hotel hari ini tidak ada hubungannya dengan dia, Ariel melakukannya dengan otoritas penuh. Meskipun Kaori tidak tahu tamu terhormat seperti apa yang ingin dihibur oleh Ariel, dia berkata demikian. Maka tamu terhormat ini harus ada. Kakek, kamu pikir aku membayar hotel, tetapi sebenarnya, itu tidak ada hubungannya denganku, aku tidak membayar sepeser pun. Jadi aku tidak berhak membiarkannya masuk, kata Kaori. Pernyataan semacam ini didengar oleh semua orang di keluarga Lubis. Tidak masuk akal. Ini bukan uang Kaori, apakah masih milik Ariel? Bagaimana orang bisa percaya itu? Kaori, aku tidak menyangka kamu bahkan tidak akan membantu kakekmu untuk orang luar. Kamu sudah kaya dan berbeda. Kamu tidak peduli dengan orang tuamu. Keluarga Lubis. Ini hanya hotel yang rusak, apakah Anda benar-benar berpikir kita akan melihatnya? Kerabat Lubis menuduh Kaori satu demi satu, tetapi Kaori berdiri di samping Ariel dan tidak tergerak. Siapa bilang tempatku hotel rusak? Melihat suara itu, semua orang di keluarga Lubis tiba-tiba terdiam, terutama orang yang mengatakan bahwa hotel itu hotel rusak, tetapi dia mundur beberapa langkah, karena orang yang datang dari hotel adalah Bos Hendrik. Orang pertama di Kabupaten Sunda, Hendrik. Hendrik, Tuan Hendrik, tidak ada yang mengatakan tempat ini adalah hotel yang rusak, Anda pasti salah dengar. Irfan berlari ke Hendrik untuk pertama kalinya. Meskipun ini dikatakan oleh keluarga Lubis, dia sekarang keluarga Lubis setengah dari menantu keluarga Lubis. Jika Hendrik harus bertanggung jawab, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kamu lagi. Hendrik melirik Irfan dengan jijik, dan berkata, maksudmu, telingaku tidak bagus. Aku tuli. Tidak, Tuan Hendrik, aku tidak bermaksud begitu. Irfan sangat ketakutan sehingga dia membungkuk. Arogansi kerabat keluarga Lubis yang memiliki sikap arogan sebelum menghilang segera, dan bahkan Wendy Lubis sangat gugup. Dia meniup keluarga Lubis satu persatu, dan tampaknya keluarga Lubis sangat kuat, tetapi ini hanya pertunjukan di depan kerabat keluarga Lubis, meskipun lelaki tua itu sudah sangat tua. Tapi dia tidak bingung dan tahu status Hendrik di Kabupaten Sunda. Di matanya, keluarga Lubis dianggap sebagai bola.
Bahkan Irfan harus menundukkan kepalanya. Bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi yang lancang? Siapa bilang hotel saya adalah hotel yang rusak sekarang? Berdiri dan biarkan saya melihat, kata Hendrik. Orang yang mengatakan itu, dia sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya dan diam. Meskipun dia adalah orang yang menjanjikan, dia tidak memiliki apapun untuk menjadi sasaran Hendrik, tetapi begitu Hendrik mengenalinya di masa depan, dia khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai buruh kecil di Kabupaten Sunda. Tuan Hendrik, ini adalah bisnis keluarga kami, tidak baik bagi Anda untuk ikut campur. Wendy Lubis adalah kepala keluarga, jadi dia hanya bisa meredahkan amarah dan berkata kepada Hendrik. Urusan keluargamu telah datang ke hotelku, apakah ini baik-baik saja? Hendrik bertanya secara retoris. Wendy menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Hendrik, kami membuat reservasi untuk makan malam di hotel Anda hari ini, tetapi setelah kami tiba, kami diberitahu bahwa hotel sudah dipesan. Anda melakukan bisnis seperti ini, bukan? Baik, bersikap baik. Hendrik tertawa dan berkata, jangan bilang itu kamu, bahkan bos besar yang menghadapi hal seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Hendrik berjalan menuju Ariel. Bersambung.